Lah ini ada apa ini? Kok kayak mustika-mustika itu tapi berbentuk buletan itu apa, Cak? Ini dapat dari mana ini? Dari gunung ini. Nah, ini kan bekas pusaka dukun santet. Apakah Cak Udin juga akhirnya nerusin perjuangan ini jadi tukang santet gitu? Ya, pas yang keluar itu mana dulu, Cak? Yang keluar Apa jatuh begini atau begini atau gitu, gimana? gitu. Hah? Begini ya? Iya. Ya, gitu. Begini para GSP. Oh, berdiri bisa loh para GSP ini. Ini pusaka bisa berdiri ini. GSP, Rono, Rene, Icet. Raja itu ya. Coba lihat raja yang Cak Udin bikin deh. Mana nih Cak Udin katanya mengambil pusaka, mana orangnya? Lama banget. Iya. Apalagi ritual apa? Enggak. Nyari, Gus. Ini pusaka buatan saya ini. Oh, pusaka Titipan doa. Pusaka bikinan Cak Udin. Raja ini ya? Iya. Pusaka bikinan Cak Udin. Ini dari apa ini bahannya? Kuningan biasa beli di toko. Biasa. Gus. Emas ini? Enggak. Ya kalau punya uang banyak kayak bikin emas lebih bagus. Oh, lebih bagus. Mulia kan ya. Lebih mulia. Ya. Ini gunanya apa pusaka ini? Ya kayak pusaka yang dulu ini, yang ini ya kayak ini misalnya buat rezeki. Ini yang minta kan orangnya yang nggak bisa doa, sama dikasih gini sama pembelajaran juga sama orang yang saya kasih tadi. Kalau sudah bisa baca doa sendiri sudah nggak pakai ini kan, Gus. Oh, Nah, gitu. kan. Karena Jadi saya pembelajaran juga sama tamu yang kesini saya kasih. karena dia nggak bisa doa, Ya. akhirnya Cak Udin bikin Ya. pusaka doa ditaruh sini, biar ini, karena setiap benda di dunia ini sejatinya punya kehidupan, betul kan? Kehidupan. Akhirnya ini mungkin ini khodam lah, atau ini memang ada kekuatan lain, Iya, terserah. punya ini, akhirnya Baguslah berdoa pokoknya. kepada Allah. Ayat-ayat suci kan di sini. Ini ada yang merendahkan lagi. Ini penggawean nganggur ya serapo. Kadang-kadang gitu, Gus. Iya memang nganggur aku. Nganggur. Nek nganggur gak bisa nulis. Tapi bagus loh, rajanya bagus loh. Iya, sini Saudi ini bukan orang pondokan, Gus. ini pesantrennya udah ngelotok kitab kuning kayaknya ini. Tulisannya udah cakep banget loh ini. Ini kalau saya baca nih para GSP ini. Ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Ini surat Al-Fatah. Cak Udin nulis ini ya bukan sombong-sombongan, saya juga hafal ini. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Karena katanya kalau bikin wafak atau wifik atau raja itu nggak boleh nafas. Nggak boleh nafas, zikir sama Allah. Ya, itu tadi. Harus pakai puasa juga. Pakai puasa. Wudu, suci Ya. gitu. Jadi nggak sembarangan para GSP. Kadang kan ini, Cak, ada orang-orang yang ngomong nih, mohon maaf nih, wah itu syirik, itu musyrik, itu gimana, Cak? Pendapat Cak Udin gimana? Syirik itu anjene yang ngomong itu siapa, Gus? Ya ada ya sebagian orang-orang yang mungkin ya mohon maaf mungkin ilmunya baru sampai segitu ya, atau mungkin dia belum belajar lagi, ngajinya kurang kata misalnya, atau orang itu nggak ngerti sama sekali ya, mungkin ngajinya kurang jeru kayak aku ini menurut aku ini, Gus. Syirik itu ya apa ya tinjir hati kok ngerti mau benda kan tidak menunjukkan syirik. Syirik itu di hati lah, terus sing wabah sandunya sing itu karena Gusti Allah sing di betul gitu. Iya. Sandunya lho mulai dupa menyan ngene-ngene apa maneh ngene-ngene iki bersih-bersih ini sing itu karena Gusti Allah sing di.
Lah terus sirik itu sing gak nyembah Allah. Oh, mosok benda ngene dikatakan sirik? Ya enggak lah. Sirik sing tekon. Karena Dikasih pelajaran juga sama omongan lah sedikit-sedikit orang yang dikasih tadi. Omongan dikasih. Oh, nggo iki kok ngene lah, iku baru ngimano iki mojo iki sirik kok. oh, karena dipuja, mengimani ya, Mengimani. Ya kan mungkin sebagai acuan lagi nih para GSP. Misalnya nih pusaka ini kan katanya sakti nih, ya kan? Iya. Ini ada yang punya nih, saya tanya, pusakamu sakti? Sakti ini. Oh, kayak gitu dia juga. Akhirnya taruh di pusaka itu ditaruh. Plak. Saya bilang, Pak, pusakanya jangan taruh situ, ntar hilang loh. Terus dia ngomong, oh iya ya, takut hilang. Berarti kan nggak sakti. Nggak sakti ya. Nggak ada sakti Gus. Karena dia ada. Karena masih takut hilang. Iya, karena nggak sakti, takut. karena nggak takut hilang kayak gitu. Kayak takut korosi, tak umpama tak lemoni ya takut. Sebenarnya lemah sekali nih Gus asini Gus, lemah sekali. Kati rawat, kati minyak ayo lede pisan. Nah, iya. Lemah. Meskipun ini Berarti lemah. orang itu meskipun menganggap mengimani ini sakti, Iya. di hatinya itu masih ragu ini nggak sakti, iya kan? Iya. Karena takut hilang. Jadi itu nggak ada orang 100% sirik, nggak ada. Nah iya makanya, makanya masih percaya sama Tuhan, Iya. masih percaya sama Allah bahwa ini bisa hilang, bukan sakti. Berarti yang sakti hanya Allah. Kembali ke masa yang kemarin nih, yang lagi viral-viralnya nih, Oh, iya. tentang ngomong jiwa, tentang masalah Semeru kemarin nih. Nah ini saya tanya dulu nih, para GSP pasti penasaran. Nah, Gunung Semeru kan lagi viral kemarin meletus ya. Terus kedua ada seseorang yang lagi viral juga lah di medsos itu, yang sampai buang sesajen sama nendang ya. Nah, menurut pandangan Cak Udin gimana? Pertanyaan saya cuma dua nih Cak. Masalah Semeru itu sebenarnya seperti apa? Kejadiannya sampai meletus, Ya, dan kedua itu, ada sesaji yang ditendang itu. Coba. kemarin itu anak-anak itu ya teman-temanku juga donasi ke sana Gus. Oh. Donasi ke sana. Kalau anak yang nendang itu mungkin dari apa itu salah pemahaman aja itu sih. Tentang ajaran ya. Tentang ajaran mungkin. Ya salah besar lah di situ. Yang agama kita nggak boleh diusik, kok dia mengusik agama lain. Kalau yang naruh itu agamanya berbeda. Kalau yang naruh itu orang Islam, kalau menurut sirik ya diperjelasin lah. Wong gitu ya gak merugikan siapa-siapa. Dikasih pemahaman. Dikasih pemahaman juga. Padahal itu kan sesajen itu kalau menurut pandangan Cak Udin gimana? Sesajen itu sebenarnya buat siapa? Dia akhirnya merasa ini nendang-nendang gitu. Sedekah bumi kan. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Mensedekahi ya, disedekahi. Mungkin ya kita apa itu mandi di situ, buang kotoran di situ, ya mungkin ya menghormatilah buminya Allah yang di situ, menghormatilah dia. Meskipun kena hujan kayak gitu dia tetap menghormati, itulah jalan Jawa itulah. Akhlak lagi. Akhlak. Masalah moral, masalah akhlak. Iya. Oke, Cak Udin. Ini ada kembang-kembang apa ini, Cak? Ya tadi anak-anak bawa. Menghormati mungkin. Ini bunga apa ini, Cak? Bunga gading. Oh, gading. Gading. Anak-anak bawa tadi nggak tahu apa. Nah ini ada apa ini? Kok kayak mustika-mustika itu tapi berbentuk buletan, itu apa, Cak? Ini dapat dari mana ini? Dari gunung ini, dari pohon yang tumbang kemarin. Tapi saya lupa ini di daerah sini aja. Di dalamnya pohon ini. Di dalam pohon. Pohon apa? Kelor. Pohon kelor. Kalau pohon kelor itu kan buat anti macam-macam. Iya, anti santet, buat menyingkirkan aura jahat. Itu gimana caranya kalau itu? Enggak, sebelum ngomong ini nih. Ya. Kan ada pohon kelor Ya, itu. kelor. Itu dimakan atau diapain atau buat mandi atau gimana? Kok buat anti santet? Kalau galinya itu buat kesini orang cincin. Ketika ngomong santet, ini goyang-goyang, itu apa itu? Ada yang datang. Ini macam-macam di rumah sini. Belum diekspos ini mungkin. Dan yang belum dibakas ini goyang-goyang ini. Ya. Misi Cak ya? Ya, silakan. Ini tadi Bebas goyang-goyang. sama aku, Gus. Eh? Bebas sama aku. Kok goyang-goyang?
Aku nggak mau berani. Iya. Coba. Waduh ini. Heh? Ini Pak, ini saya nemu di rumah tua yang nggak ada penghuninya kemarin, katanya orang kampung daerah Mojosari mana itu. Itu yang punya rumah itu sering ritual santet katanya. Oh, tadi dia tukang Mungkin. santet berarti. Ya, tukang santet, umumnya tukang santet lah. Iki aku nemu di kono iki, Gus. Nemu apa berantas tukang santet itu atau berantem atau? Iya, kirino dhisik terus mau lek gelem berantas. Oke, kita bahas nih para KSP ini penasaran nih. Loh, kenapa tahu-tahu di situ? Ya mungkin minta di Expo membangkas santet tadi sih. Gara-gara bahas ini para KSP ini. Mustika apa nih, Cak? Mustika apa ya? Gale mustika kelor tuh. Mustika kelor ya. Kita bahas ini untuk anti santet ketika kita bahas pohon kelornya tadi, ya kan, dimakan atau diapa, tahu-tahu, aku ngelihat sana, goyang, nggak tahu ketangkep kamera apa enggak. Nah, saya tanya Mas Audi ini dari mana? Biasanya taruh di belakang, tahu-tahu di situ. Ya. Memang pusaka bisa terbang atau gimana, Cak? Ini nemukan ini enggak, Gus ya. Tapi bisa berpindah tempat ya? Ada tempat. Waktu aku nemukan ini di dalam bambu. Di dalam bambu rumah orang itu, Rumah orang itu. tukang santet itu. Iya. Orang mana? Saya curiga memang. Orang mana? Ya. Jawa Timur ya? Ya saya di rumah itu ya sama temen kok enak aurane gak enak sih iki ono omah iki agak iya Mas lek bengi gak ono omongan lek kene jarene kancaku kumang. Ono apane sih temen delok Mas anu be inggirno Mas ya gak iso ta nginggirno ya wis coba wis bismillah ya ngene. Inggirno ae usir-usir kok gak enak aku. Oh, terus Padha makhluke. Terus aku nemukan bambu itu saya curiga iki pengopo sih iki kok didelen dilocor ono kene kok halus kok apik. Tak ketrok-ketrokno. Rada pangan raya ya ketrok-ketrok. Segini bambune. itu taruh di mana waktu itu bambu? Dalam bambune ta? Bambune itu di dalam rumah kan robo separuh. Oh, bukan di belak ke tanah itu atau bukan ditanam gitu, Bukan, dipendam itu kan? digantung ini. Tak ketrok-ketrok nang ngene metu iki nungguane kabeh iki tak obat rumah wis ono iki. Nah, orang itu masih hidup. Udah mati kan rumah itu udah kosong. Oh, ceritanya ya. Pewarisnya juga nggak ada katanya. Ternyata ditelusuri itu dulunya sejarahnya orangnya rumahnya dukun nggak kenal lah. Dukun santet. Bakas dukun ya mohon maaf. Iya, Dukun itu macam-macam Gus. Iya. Benar ada yang salah. Berarti ini punya dukun santet di daerah Jawa Timur. Jawa Timur sini dah Diambil. Tapi ini kan kata Cak Udin ini panas dulunya. ini panas. Iya, ini panas, tak pegang panas pada gitu. Nah, ini kan bekas pusaka dukun santet. Nah, ini kan diambil oleh Cak Udin dibawa pulang. Apakah Cak Udin juga akhirnya nerusin perjuangan ini jadi tukang santet gitu? Netralkan. Saya netralkan. Di netral ya? Baru saya koleksi, ditaruh Koleksi. Iya gitu. Tapi dipakai nyantet nggak ini kan? Nggak ada. Bingung jawabnya. Tadi ngomong ini kayak orang yang nggak punya dosa sekarang nyantet-nyantet. Semrawut. Nah, ini ya inilah kalau apa kita cerita kadang-kadang kita mancing ya mancing dapat ikan ya lumayan. Ya. Oh, bercanda. Oke, Saudin, ini kan pusaka yang baru ketemu ada 8. Bisa dijelasin yang mana lagi nih? Ini tinggalannya orang tua baik katanya dikasih Nih, ketika ngomong baik itu aku ngerasa ya di dada langsung dek 3 kali di kamar. Kayaknya ada hentakan nih, Cak. Ini belum selesai dibahas loh. Ini ada 8 belum dibahas, cuman baru 1 dibahas. Ya. Ini masih 7 nih para GSP. Tapi ketika ngomong baik itu kan leluhur. Itu dek suara saya 3 kali di dada, di kamar,
seperti hadantakan. Coba Cak, itu sebenarnya di kamarmu ada apa? Ini jangan ditutup-tutupin lah. Kalau punya barang itu keluarin. Soalnya dia ngomong duk 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 itu nggak tahu tujuannya apa, coba deh. Bagus. Waduh. Ini motor saya taruh di Masya Allah. apa itu? Wah, berat banget. Padepokan ini. Taruh di padepokan. Ya mau taruh sana. Masa di rumah sekecil ini ditaruh ini ya penuh dengan pusaka. Orangnya tidur mana, Gus? Ini ketika Caudin bawa itu, ini langsung saya pegang, berat banget. Ini kalau olahraga pakai ini nih. Ini ntar dulu, ini pusaka apa? Ini namanya pataka. Patakah? Ya, pataka itu buat upacara-upacara adat waktu dulu. Ini orang kampungnya punya ini. Saya nemu di ya daerah Jawa Timur sini, daerah Mojokerto lah. Menemukan ini di Punden. Punden itu tempat leluhur dulu itu berdoa mau babat alas mau bikin kampung. Yang babat alas ya. Iya. Nah, kenapa kok nemu di situ? Lah, Punden itu sudah dibangun kandang sapi. Nggak tahu kalau itu Punden. Ternyata itu Punden. Sapinya itu sakit mati. Orangnya juga gitu, sakit-sakitan. Yang sering itu hewan itu mati. Ditaruh ternak itu mati. Meskipun ayam apa aja sering mati lah. Nggak jari ini wongi gak jodoh ingon-ingon. Ternyata saya sudah di sana curiga. Nggak sehari 2 hari saya nemukan ini. Ngobati orangnya dulu sembuh semua akhirnya muncul di tanah muncul ini. Ya digali sedikit. Digali. Nggak berat kali. Cuma sedikit. Nah, saya tanya, pas waktu gali sebelumnya itu Caudin tahu kalau ada benda ini? Tahu. Terus ngasih informasi ini gali gitu? Berarti bukan narik ya? Bukan narik. Tapi ketika ada masalah itu langsung dirasakan, oh ini sumbernya di sini nih. Ya, sini. Gali, langsung digali sedikit keluar. Ya, pas yang keluar itu mana dulu, Cak? Yang keluar, apa jatuh begini atau begini atau gitu, gimana? gitu. Hah? Begini ya? Iya. Ya, gitu. Begini para KSP, ketika pas digali ini keluar ini dulu berarti ya? Ya, keluar itu dulu. Berarti dalamnya tanahnya cuma segini apa itu? Ya, segini. Oh, langsung cut keluar aja. Ceteng. Oh. Aduh langsung nyantap iki ceteng. Di dalam rumah itu? Bukan, Di belakang rumah ya. Di belakang rumah. Tapi tanahnya orang itu tadi sering sakit-sakitan. Padahal ini buat mengusir gunanya waktu dulu. Kok langsung ada yang nongol itu apa ya? Ini rumah ini banyak kodamnya apa siapa itu yang mungkin ini tasbih. Ya, BPK mungkin. Dulu di atas itu tadi yuk. Lah. Iya. Nih, mereka buat lewat, buat wirid-wiridan sama Habib dulu ya. Habib istriku. Habib siapa yang ngasih? Habib Muhammad itu yang ngasih. Muhammad. Mana Habib? Mana? Habib Muhammad Bangil. Oh, Bangil. Orang Bangil. Wangi mereka SP. Batikir enak nih. Iya. Adem banget ya? Iya. Allah. Kalau dikasih tasbih itu jangan enak-enak, Gus. Disuruh muter-muter mas setiap hari. Jadi puter-puter kalau ada waktu aja. Ada waktu aja. Ya, kalau tiap hari? Ya tiap hari ya kebutuhan lainnya. Ada yang dikerjakan. Oh, ada waktunya juga. Dunia juga akhirat. Iya. Separuh-separuh. Separuh. Iya. Kalau malam lebih enak ya. Nih, kembali ke ini nih. Ini kalau menurut Caudin ini pusaka. Saya bingung nih pusaka. Saya biasanya pusaka kan cuma ini kayak mata tuh 5 kan. Ini naga ini naga penjuru. Oh, 4 mata. Mungkin dulunya buat upacara ada. Iya, naga. Ada kerusuhan apa, ada umur apa, ada isu apa, ada penyakit apa zaman dulu dibuat muter-muter desa mungkin buat menetralisir aura jahat juga. Cak, ini kan kayak tombak gitu, Cak. Iya, kayak tombak.
Ini kan ini ya, para guys. Iya. Ini tombak kalau segini yang pegang. Iya, yang pegang dulu ini. Gimana? Ini berat banget nih. Berat banget. Ini kan tombak ini kan panjangnya sekono. Ya, megang ya gimana? Ini saya makanya kayak Kira-kira umur berapa ratus ini, Cak? ya Perkiraan. mungkin sebelum Belanda lah. Habis Majapahit itu. Kalau ini saya agak curiga lama ini. Oh, berdiri bisa loh para GSP ini. Ini pusaka bisa berdiri ini. Tuh, jatuh sendiri. Ini kalau ini ya tetangga kampungnya saja ini. Ini mungkin punya kalau yang ini. Ya, sebentar. Yang ini ya Pataka juga, tapi ini punyanya Pataka. Padepokan dulu. Punyanya Padepokan. Kalau saya telusuri Kayak Bali-Bali gitu, Iya. bukan? Ini gambarnya. iya, Bali-Bali gitu. Iya. di Penanggungan ini. Pataka apa tadi, Pak? Apa artinya? Pataka? Untuk upacara adat. Oh, upacara adat. Bahasa apa ya Pataka, Cak? Tahu nggak? Pataka itu kan ya bahasa Sangsekerta kan Pataka. Bahasa Sangsekerta. Ini satu paket apa beda-beda? Oh, enggak, beda. Ini kampung Ini dari mana ini? Itu orang beneran apa gaib? orang beneran dituntun Gaib ya, sosok gaib. Sosok gaib. Wih, mewah loh ini. Padeteknya mewah banget. Maaf, saya pegang ya. Ya, dibuka. Ini mas asli ya? Mas asli itu Singo Barong. Ini namanya keris Singo Barong. Singo Barong. Lot 7 Lot 7. itu pamornya hujan mas kata. Hujan mas. Iya.